Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, hadirin semua, hari ini kita lanjutkan perkuliahan pakar kita tentang fisiologi digestif dan hepatopankreatobiliar. Oke, ini sebagai mukadimah dokter ingin menyampaikan bahwasanya ada seorang tokoh yang memperoleh Piala Nobel ya pada tahun 2016. Itu yang di cover buku awal kalian. Nah, ini adalah Bapak ini yang menerima Piala Nobel tahun 2016. Beliau berasal dari Jepang, ya. Namanya adalah Yoshinori Ohsumi. Ya. Apa yang ia lakukan sehingga ia mendapatkan Piala Nobel? Bagi seorang ilmuwan, Piala Nobel itu adalah penghargaan tertinggi yang bisa didapatkan atas karya yang dilakukan. Jadi dia dianggap itu berjasa atas penemuannya tentang degradasi ya, atau nama lainnya daur ulang sel dalam suatu proses mekanisme di dalam tubuh kita yang disebut dengan autofagi. Beliaulah orang yang memprakarsai istilah autofagi itu. Jadi kalau kita kaitkan dalam ajaran Islam, itu berpuasa merupakan salah satu ibadah ya, di mana kita menahan haus, lapar, hawa nafsu sejak waktu subuh hingga maghrib. Jadi ibadah berpuasa itu dipercaya tak hanya membawa kebaikan terhadap aspek rohani, tetapi juga terhadap aspek jasmani. Nah, jadi dia juga mengkaitkan penemuan dia ini dengan berpuasa, sehingga itulah yang menyebabkan dia tertarik dan mendapat hidayah sehingga masuk ke dalam ajaran Islam, ke dalam agama Islam. Jadi Profesor ini membuktikan secara ilmiah bahwa puasa dapat membawa dampak baik bagi kesehatan. Istilah autofagi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Nah, secara ilmiah, di mana autofagi itu dikenal adalah kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen sel tertentu di dalam sel itu sendiri. Melalui penelitiannya, Sumi menemukan bahwa autofagi memegang peranan besar dalam tubuh, di mana mekanisme ini berperan besar dalam mengontrol fungsi-fungsi fisiologis penting, di mana komponen sel perlu didegradasi atau didaur ulang. Nah, ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan peristiwa berpuasa atau yang dikenal dengan autofagi, di mana dengan autofagi saya dapat mengisolasi bagian dari yang rusak, mati, yang tidak bisa diperbaiki, terserang penyakit atau maupun yang terinfeksi. Ya. Setelah mengisolasi bagian yang bermasalah, sel kemudian menghancurkan bagian tersebut menjadi suatu yang tidak membahayakan dan melakukan daur ulang untuk menghasilkan energi dalam sel yang baru. Jadi karena autofagi berkaitan dengan kondisi kesehatan, gangguan dalam proses autofagi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Jadi ada beberapa masalah yang bisa diatasi dengan autofagi, artinya dengan berpuasa, dengan menahan diri untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi makanan tertentu. Apa saja penyakit yang bisa diatasinya? Diabetes, kelainan saraf, kanker, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia. Oke, jadi kalau kalian punya inisiatif dan punya kemauan, pasti kalian bisa juga mendapatkan Piala Nobel di bidang kedokteran, segala macam jenis ilmu yang akan kalian pelajari. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengaturan pencernaan. Pengaturan pencernaan itu dia diatur oleh
volume dan isi makanan. Jadi ketika seseorang itu volume makanannya besar dan apa yang dia makan itu sangat mempengaruhi terhadap pencernaannya. Ya, tentunya kalau orang volumenya banyak makan, volume itu artinya berapa banyak dia makan. Atau isi makanan yang dia makan, misalnya isi makanan itu apakah karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Jadi volume atau jumlah itu akan mempengaruhi pencernaan. Jadi volume dan isi makanan ini akan berespon terhadap proses pencernaan yang akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sistem saraf dan hormon. Kalau sistem saraf itu merupakan reseptor ketika terjadi regakan di perut. Kalau hormon-hormonnya apa saja yang akan keluar ketika kita makan, ketika makanan yang kita masuk itu dalam jumlah yang banyak atau isi makanannya yang terlalu asam, karbohidratnya terlalu banyak, ya, sedangkan protein dan lemaknya nggak ada, maka dia akan mempengaruhi 4 hormon ini dalam proses pencernaan. Apa saja hormonnya? Yang pertama gastrin, yang kedua enterogastrin, yang ketiga CCKPZ, dan yang keempat adalah sekretin. Jadi kapan pengeluaran hormon sekretin dan CCKPZ itu yang nomor 3 dan nomor 4 itu ketika dirangsang dengan adanya lemak dan pH rendah dalam duodenum. Jadi masing-masing punya pengaruhnya. Oke, kita bahas satu per satu. Jadi tolong disimak ya. Nanti kalaupun enggak ini nanti akan dokter bagikan videonya untuk diulang lagi. Hormon pencernaan yang pertama adalah gastrin. Jadi pada prinsipnya hormon pencernaan itu semuanya yang ada di gastrointestinal semuanya adalah polipeptida, artinya protein ya. Jadi hormon-hormon tersebut disekresikan oleh lambung ya dan usus halus ke dalam aliran darah. Jadi dia dikeluarkan oleh lambung ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar itu dia disekresikan oleh, itu kan posisinya lambung, gastrin itu dikeluarkan oleh lambung. Dan usus halus ke dalam aliran darah. Jadi dia nanti diabsorpsi ke aliran darah. Kemudian dia menembus sirkulasi untuk bekerja pada organ targetnya. Jadi setelah disekresikan, maka dia diabsorpsi untuk menjalankan atau bekerja pada organ yang ditargetkan. Kita lihat nanti gastrin ini organ targetnya apa. Jadi organ target itu maksudnya semua dibuat lebih sensitif terhadap kerja hormon dengan meningkatkan aktivitas saraf. Bagus ya. Yang pertama ini adalah gastrin. Jadi kalau jelas kalau kita lihat pada gambar ini, ketika ada asam, maka gastrin oleh lambung akan dikeluarkan. Jadi makanan dalam antrum pilorik di sini ya, posisinya di sini terutama daging. Apa makanannya ya? Makanan yang keras lah, dia adik-adik baru mak megang nih kan. Atau nggak pulang kampung ya. Mungkin ada bersama teman-teman makan daging ya, akan menyebabkan sel-sel G, namanya sel G pada bagian antral melepaskan gastrin dalam darah. Jadi setelah dilepaskan di dalam darah, kemudian gastrin mengalir melalui sirkulasi dan menstimulus sekresi asam lambung. Nah, jadi ketika isi antralnya menjadi sangat asam, pH-nya bahkan bisa menjadi 2,5, maka sekresi gastrin dihambat. Nah, jadi apa fungsi gastrin itu? Gastrin itu meningkatkan pembentukan empedu oleh hepat. Nah, jadi kalau gastrin itu sel yang menghasilkannya adalah sel G pada bagian antral. Nah, tapi ketika dia pH-nya sudah sampai 2,5, itu menyebabkan sekresi gastrin itu dihambat ya. Jadi ada jenis makanan-makanan tertentu yang pH-nya sangat asam sehingga menyebabkan
hormon gastrin ini tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh, terutama oleh lambung ya. Yang kedua adalah enterogastron. Nah, kalau kita lihat enterogastron itu ini kan antara enterogastron ketika ada makanan ya, kemudian dia fungsinya menghambat motalitas lambung. Yang kedua enterogastron itu juga menghambat sekresi getah lambung. Jadi enterogastron itu adalah di mana dia disekresikan. Disekresikannya kalau kita lihat pada gambar ini ya kan. Nah, ini sini kan ini tadi lambung nih kan. Nah, berarti dia posisinya sudah di sini. Nah, berarti kalau enterogastrin itu disekresikannya adalah di duodenum. Nah, kapan dia berespon? Berespon ketika ada makanan tentunya. Nah, ini kan ada makanan, ketika ada makanan, maka enterogastron itu dikeluarkan. Nah, apa fungsinya dia? Fungsinya adalah menghambat sekresi asam ya, menghambat sekresi asam dan menghambat motalitas lambung. Ini dia. Nah, dengan demikian mengatur kecepatan masukan kimus ke dalam duodenum. Jadi ketika ada makanan berada di duodenum, maka enterogastron dikeluarkan. Ya, enterogastron itu berfungsi adalah menghambat sekresi asam. Jadi asam itu dikurangi untuk dikeluarkan dan menghambat motalitas lambung. Dengan motalitas lambung ini dihambat, maka makanan ini akan mudah masuk ke duodenum. Nah, kimus itu adalah makanan yang sudah bercampur dengan asam lambung, ya sudah dalam bentuk seperti bubur. Tentunya dari atas bentuk karbohidrat, bolus, di lambung kimus. Nah, oke. Mudah-mudahan mudah dimengerti ya, di mana letak dihasilkan, disekresikan. Kalau gastrin tadi dihasilkan oleh sel G pada bagian antara lambung. Nah, di sini ya, kalau enterogastron itu dia dihasilkan di duodenum. Oke, dokter lanjutkan untuk yang hormon yang ketiga adalah hormon CCKPZ. Apa kepanjangannya CCKPZ? Adalah cholecystokinin pankreozimin. Cholecystokinin pankreozimin. Jadi kalau kita lihat ini ada kontraksi kandung empedu, ya ada kontraksi di empedu nih, kandung empedu nih, ya ketika kandung empedunya berkontraksi ya, ini ada CCKPZ. Nanti kita lihat bagaimana mekanisme kerjanya ya. Ini ada enzim yang banyak mengandung getah pankreas. Ini ada relaksasi sphincter ampula. Bagaimana mekanisme kerja sehingga dikeluarkannya CCKPZ atau cholecystokinin pankreoenzimin? Nah, substansinya diduga adalah ada dua hormon di situ ya, cholecystokinin sama pankreozimin. Jadi dia dilepas di usus halus bagian atas. Nah, berarti dia tepatnya pada bagian duodenum. Ya, dia berada di usus halus bagian atas ketika dia merespon adanya produk-produk makanan. Nah, ketika ada makanan, ini kan, ketika ada makanan pada bagian duodenum, ya, pada bagian duodenum, maka dia akan melepaskan CCKPZ. CCKPZ itu ketika dilepaskan menyebabkan apa? Menyebabkan sekresi pankreas. Nah, pankreasnya mengeluarkan getah-getah pankreas. Kemudian apalagi dia menyebabkan kontraksi kandung empedu, kontraksi kandung empedu. Dan yang terakhir adalah relaksasi sphincter ampula. Apa fungsi ini semua? Jadi ketika CCKPZ telah disekresikan, maka akan menyebabkan kontraksi kandung empedu. Empedu ini akan mengeluarkan kantong empedu ini akan mengeluarkan empedu disertai dengan getah pankreas mengeluarkan enzim-enzimnya. Dan sphincter ampula ini berelaksasi sehingga
empedu yang berasal dari kandung empedu dan enzim yang berasal dari getah pankreas dikeluarkan masuk ke dalam duodenum. Ya. Nah, ini yang ketiga ya, yang ketiga. Itu CCKPZ. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka kandung empedu yang berasal dari kandung empedu yang bersifat basah ya, kemudian getah pankreas, enzim yang berasal dari getah pankreas itu bercampur untuk menyebabkan makanan yang berada pada usus halus ini dapat dicerna. Jadi mohon diperhatikan di mana posisi enzimnya, di mana posisi hormonnya, dan apa fungsi daripada hormon tersebut. Oke, yang terakhir adalah sekretin. Nah, ini sekretin. Nah, coba diperhatikan apa arahnya, panahnya dia menghasilkan apa nih? Kalau kita lihat pada gambar ini, sekresi mukus basah dan enterokinase. Berarti sekresin itu menghasilkan mukus dan tidak bersifat basah dan dia menyebabkan getah pankreas menjadi encer. Jadi mekanismenya itu seperti apa sekretin? Sekretin itu dia dihasilkan ketika adanya asam. Makanan yang pH-nya asam di dalam duodenum, maka sekretin itu akan dikeluarkan. Ketika sekretin itulah dikeluarkan oleh akibat makanan yang asam tadi, ya maka dia akan menstimulasi pankreas. Menstimulasi pankreas untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah. Ya, tentunya getah pankreas yang encer ya. Jadi cairan yang bersifat basahnya untuk membantu makanan yang ada di dalam duodenum yang bersifat asam tadi. Kemudian dia juga akan merangsang kelenjar Brunner. Di duodenum ini ada kelenjar namanya kelenjar Brunner. Jadi dia juga berfungsi untuk menghasilkan pH yang bersifat basah. Nah, jadi ketika makanan yang bersifat asam ini dibantu oleh kelenjar Brunner, dibantu dengan getah pankreas, ya, maka akan menyebabkan makanan yang asam ini menjadi sifat basah. Barulah makanan itu bisa diserap oleh tubuh kita. Kalau makanan itu masih bersifat asam, maka makanan itu tidak bisa diserap. Kalaupun diserap, maka akan menyebabkan tubuh kita itu menjadi sel-sel tubuh kita itu menjadi rusak. Nah, itu harus dipahami ya. Semuanya pada mati. Nah, gitu ya. Jadi penting benarlah mengatur keseimbangan pH dalam tubuh. Tidak boleh terlalu asam. Oke, kita lanjut. Organ-organ aksesoris daripada pencernaan. Di sini ada 3 ya. Ada hati, ada kandung empedu, dan ada pankreas. Yang betul bulat-bulatkan. Ya, kita bahas satu-satu. Hati, liver ini fungsi utamanya apa? Yaitu membantu pencernaan dan penyerapan. Jadi fungsi yang lainnya adalah menghasilkan empedu, berfungsi sebagai emulsifer ya, sebagai pemecah lemak. Kemudian sistem portal hati, dia menghasilkan darah dari saluran empedu. Yang ketiga adalah fungsi hati ini adalah untuk metabolisme. Metabolisme itu apa? Untuk menyimpan, untuk mensintesis, untuk proses kimia yang digunakan untuk kegiatan kebutuhan tubuh. Nah, yang kedua adalah gallbladder atau kandung empedu ya. Fungsinya apa ya? Menyimpan empedu yang berasal dari hati tadi. Jadi dia menyimpan empedu untuk disekresikan ketika diperlukan. Nah, diperlukan itu waktu kapan? Untuk makanan tadi yang mengandung asam dan sebagainya. Yang ketiga apa? Pankreas. Nah, pankreas nih yang merah. Nah,
Jadi kalau pankreas itu nanti ada fungsinya, ada untuk fungsi eksokrin. Ya, fungsi eksokrin itu adalah untuk mengeluarkan enzim pencernaan dan natrium bikarbonat. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita lihat pankreas ini ya, pankreas itu adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi. Ya, jadi ini pankreas nih kalau kita lihat ya. Jadi pankreas itu ada bagian kepalanya, ada bagian badannya, ada bagian ekornya. Begitu kan dengan lobus-lobusnya. Jadi nanti di dalam lobus-lobusnya ini ada jaringan pankreasnya ya dan sel-sel asinannya. Jadi kalau secara strukturnya lebih kurang seperti ini ya. Jadi pankreas itu adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah menghasilkan enzim pencernaan seperti hormon insulin yang berfungsi untuk menghancurkan karbohidrat. Jadi pankreas ini terletak pada bagian posterior. Kalau kita lihat pada bagian posterior daripada perut, dia berhubungan tentunya dengan duodenum. Ya, karena namanya aja organ aksesoris ya. Organ aksesoris itu organ tambahan daripada pencernaan. Berapa produksi pankreas satu hari? Itu lebih kurang sekitar 1.500 cc. Apa saja yang dikeluarkan oleh pankreas itu bikarbonat, elektrolit, natrium, kalium, dan enzim. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat volume pankreas itu, kalau kita lihat di sini itu gambarnya dia ada sel asini ya. Sel asini itu dia menghasilkan zimogen dan enzim. Ya, enzim dan zimogen ya. Kemudian sel kelenjar atau ductus sel, dia menghasilkan bikarbonat nih, NaHCO3. Yang dihasilkan sekitar 1.000 mili per hari. Berapa jumlah persentasenya? 3,2%. Jadi yang paling besar yang dihasilkan itu adalah zimogen dan enzim, lebih kurang sekitar 82%. Sedangkan yang sel endokrin ya, dia hanya menghasilkan sekitar 1,8%, yaitu yang menghasilkan insulin dan glukagon. Jadi kalau kita lihat perbandingannya hampir 85% itu pankreas itu adalah sel yang eksokrin, sedangkan yang endokrinnya hanya sebagian kecil. Apa-apa saja enzim pankreas yang dihasilkan? Nah, yang 82% tadi ada alfa amilase, ada lipase, ada DNase, ada deoksitimidin monofosfat, RNase, dan sebagainya. Oke, dokter lanjutkan kepada bagian hati. Oke, jadi kalau kita lihat hati ini penampangnya ada dua ya. Jadi ada dua lobus kanan dan lobus kiri. Jadi fungsi utama hati itu adalah berfungsi sebagai filter antara darah yang berasal dari saluran cerna dan menuju bagian tubuh. Jadi darah tadi itu akan menuju pembuluh darah portal. Jadi coba kita lihat bagaimana mekanisme sistem portalnya. Semua darah dari usus, ya. Kalau kita lihat dari panahnya itu dari usus, dari esofagus bawah ke anus mengalir ke vena porta. Panah yang diberikan tanda merah itu pada sebelah kiri itu adalah vena porta dan dibawa ke hepar. Jadi vena portanya ini membawa darahnya ke hepar. Nah, darah portal itu lebih kurang sekitar 1,5 liter per menit mengalir. Membawa semua produk-produk pencernaan yang larut dalam air seperti asam amino, asam lemak, gliserol, glukosa, dan vitamin yang larut dalam air untuk diproses dalam hati.
Nah, darah dari sistem pencernaan yang memasuki hepar tadi melalui vena porta yang memasuki hepar tadi melalui vena porta ini kemudian keluar melalui vena hepatika, ya, keluar melalui vena hepatika yang mengalir ke dalam vena cava inferior, mengarah ke jantung, ya. Kandung empedu merupakan sisi dari sistem ini yang berfungsi untuk reservoir empedu. Kemudian empedu sendiri meninggalkan hepar melalui ductus hepaticus dan keluar ke dalam duodenum melalui ductus empedu. Oke, untuk getah empedunya apa saja fungsi hepar tadi, ya? Belum terlanjur. Fungsi hepar adalah untuk memproduksi senyawa-senyawa organik seperti asam amino, glukosa, lemak. Nah, kemudian fungsi hepar berikutnya adalah pembentukan empedu yang kemudian nanti akan disimpan di kandung empedu, kemudian sintesis protein plasma, menyimpan zat besi, vitamin, karbohidrat, dan yang terpenting adalah detoksifikasi bahan-bahan kimia seperti obat-obatan, racun, dan sebagainya. Oke, getah empedu. Getah empedu itu menghasilkan cairan alkalis, ya. Hasilnya yang disekresikan oleh hati lebih kurang sekitar 0,5 sampai 1 liter per hari. Apa fungsi garam empedu itu? Mengaktifkan lipase, mensekresikan pankreas, dan meningkatkan absorpsi lemak. Apa saja contoh empedu itu susunannya? Ada natrium bikarbonat, ada asam empedu, ada lecitin, ada kolesterol, ada pigmen empedu atau bilirubin, ada protein, dan sebagainya, ya. Fungsi empedu itu untuk apa? Untuk emulsifikasi. Emulsifikasi itu adalah menurunkan tegangan permukaan, mengemulsikan lemak, kemudian menetralkan asam, ekresi asam empedu dan kolesterol. Ini sebagian sudah ada tersebutkan tadi di atasnya. Kemudian metabolisme pigmen bilirubin. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaturan pengeluaran getah empedu itu. Nah, getah empedu itu akan dikeluarkan ketika adanya kontraksi kandung empedu yang dikontrol oleh refleks kolagogus dengan adanya lemak, kuning telur contohnya, ya, dan MgSO4 dalam duodenum sehingga terjadinya refleks kolagogus. Kemudian juga dipengaruhi oleh kontrol hormon CCK, kolesistokinin dari epitel duodenum. Oke, dokter rasa cukup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti slide-nya akan dokter bagikan berikut juga dengan video. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Dokter akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.